Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam Injil Yohanes hari ini yang ditulis sekitar tahun 150 sampai dengan 170, umat perdana menegaskan tentang paham kristologisnya bahwa firman itu sudah menjadi manusia di dalam Yohanes bab 1 ayat 14. Lebih ditegaskan secara rinci pribadi Yesus ketimbang pengajaran etis bagi para murid Yesus yang terdapat dalam Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Bukan lagi sejarah, tetapi di dalam Injil Yohanes lebih memberikan satu pandangan teologis tentang Yesus. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Para muridnya sungguh percaya bahwa Yesus datang dari Allah dan kelak mengalahkan dunia. Kembali ditegaskan oleh Yesus, sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Yohanes bab 8 ayat 19. Demikianlah iman Kristiani mengalami kebenaran tentang pewahyuan ilahi yang definitif, yang sudah selesai dalam diri Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya karena percaya kamu peroleh hidup dalam namanya. Injil Yohanes bab 20 ayat 31. Iman Kristiani terhadap Kristus sebagai pewahyuan Allah dipertahankan terus sepanjang sejarah gereja. Konsili Vatikan II menegaskan, dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendak-Nya. Bisa dibandingkan di dalam Efesus bab 1 ayat 9. Berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, Sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus dan ikut serta di dalam kodrat ilahi. Kita bisa membaca di dalam Efesus bab 2 ayat 18, 2 Petrus bab 1 ayat 4, dan juga Dei Verbum artikel yang kedua. Jelaslah di sini bahwa pengantara kita hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Gereja pada akhirnya menghadirkan Kristus dalam perbuatan baik dan karya-karya sosial. Yesus sungguh hadir di dalam perayaan liturgi, khususnya di dalam Ekaristi, seperti yang digambarkan di dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-7. Kita pun menghadirkan Kristus di dalam perbuatan baik dan karya-karya sosial. Kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka, dan kecemasan para murid Kristus juga. Kita bisa membaca dalam Gaudium et Spes artikel 1. Konsili Vatikan II juga menegaskan bahwa Santa Perawan Maria disapa dengan gelar pembela, pembantu, penolong, dan perantara. Akan tetapi, itu diartikan sedemikian rupa
sehingga tidak mengurangi juga, tidak menambah martabat serta daya guna Kristus satu-satunya sebagai perantara. Di dalam Lumen Gentium artikel 62. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sehubungan dengan devosi kepada Bunda Maria, liturgi itu harus dijadikan model acuan, sumber ilham, pedoman lestari, dan sasaran akhir devosi kepada Maria. Dan selanjutnya tentang kesalehan umat di dalam devosi-devosi ditegaskan bahwa kegiatan-kegiatan sakramental itu bersifat mutlak untuk mengembangkan hidup dalam Kristus. Sedangkan kesalehan umat yang beragam bentuknya itu sifatnya fakultatif. Maka di sini mau kita katakan bahwa Ekaristi Kudus adalah puncak dari seluruh perayaan iman kita. Dan yang kedua, Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah perantara kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita satu di dalam iman dan keyakinan bahwa di dalam Yesus, Tuhan dan Allah, kita betul-betul menemukan kesejatian hidup beriman kita yang paling dalam. Karena itu Yesus mengatakan apa? Hari ini di dalam Injil, kuatkanlah hatimu dan tetap di dalam kebenaran yang satu dan sama, bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, karena Dia telah mengalahkan dunia. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tajamkan mata rohani kita untuk melihat hari-hari ini ada sekian banyak penolakan, ada sekian banyak hal persekusi terjadi di mana-mana terhadap para pengikut Kristus. Tetapi tetap bertahanlah di dalam iman akan Yesus Kristus, terlebih di dalam kekatolikan kita, karena di sana kita semua sudah diselamatkan oleh Kristus, dan bersama dengan Kristus kita akan mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat ini. Karena di dalam Kristus kita pasti mendapat keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.